Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Aina Dimas? Tafadhal ya Dimas. Anta qra'na. Hadir Ustaz. Iqra'. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah. Ad-dhamir. Ad-dhamiru lughatan min ad-dumuri wa huwa al-huzali Wa huwa liqallati al-huzalu wa huwa al-huzalu liqallati hurufihi liqillati hurufihi. Na'am. aw min al-itmari wa huwa al-ikhfa'i likathrati istitarihi. Wa huwa al-ikhfa'u likathrati istitarihi. Na'am. Yakfi. Ya, ini kita mau pakai model satu orang membaca kemudian kita koreksi bacaannya ya. Bagi yang tertarik untuk mau mencoba membaca, mau nyoba baca teks yang nggak ada harokatnya, ini bisa langsung angkat tangan untuk minta, saya mau nyoba Ustadz gitu ya. Persilahkan. Harusnya ini dari awal kita praktekkan gini ya. Saya baru kepikiran. Harusnya dijadikan media latihan juga bagi antum-antum di sini yang ingin mencoba membaca teks tanpa harokat. Materi kita kali ini tentang ad-dhamir. Apa itu dhamir? Kalau di bahasa kita biasa dikenal dengan kata ganti. Dikenal dengan kata ganti ya. Kata ganti berarti saya, kamu, dia, mereka, kami, dan seterusnya. Dalam bahasa Arab, ad-dhamir lughatan secara bahasa ada dua pengambilan sumber. Bisa bermaksud atau diambil dari ad-dhumur. Ad-dhumur yang diartikan adalah al-huzal. Ini adalah makna pertama. Makna pertama adalah ini. Apa itu al-huzal? Kurus. Lemah. Iya boleh. Kalau nanti bacanya prakteknya salah, nggak apa-apa. Dipersilahkan. Ya, boleh-boleh aja. Liqillati hurufihi. Kenapa kok disebut dengan, iya nanti ya, tunggu sebentar ya. Jangan, angkat tangan dulu nggak apa-apa. Angkat tangan dulu. Yang siap untuk membaca, angkat tangan dulu. Wa huwal huzalu liqillati hurufihi. Dhamir itu kurus, lemah. Dari kata dhumur, kurus, lemah karena hurufnya sedikit. Kata ganti dalam bahasa Arab itu hurufnya sedikit. Saya tulis dulu. Kita ambil contoh. Misalnya apa contoh dhamir? Siapa yang tahu? Hu. Ya? Atau ka. Iyyaka na'budu. Itu enggak, itu contoh lain, itu dhamir lain ya. Bentar. Misalnya hu. Dhamir hu satu huruf. Ada yang dhamirnya dua huruf, huwa. Oke, dua huruf ya. Ada yang dhamirnya tiga huruf, nahnu. Dhamirnya tiga huruf. Berarti karena jumlah hurufnya yang sedikit, maka dia disebut dengan dhamir. Oke. Baik, kita lanjut. Ini nanti kita banyak praktek ya. Bagi yang baru bergabung, kita banyak praktek nanti insya Allah. Dan seperti saya bilang, yang mau nyoba praktek membaca kitab tanpa harokat, angkat tangan. Nanti praktek membaca. Saya koreksi bacanya. Jadi semua ini nanti teksnya akan dibaca oleh yang ikut di kelas ini. Harusnya dari awal saya kayak gini ya. Baru sadar sekarang kayaknya kayak gini lebih baik. Ya nggak apa-apa, nanti kita insya Allah ke depannya akan lebih banyak lagi kelas-kelas. Insya Allah kita adakan. Cuman kita sesuaikan dulu dari waktunya. Au minal idmari wa huwal ikhfa. Atau dhamir itu diambil dari kata idmar. Idmar itu tadi kita artikan dari kata ikhfa. Berarti ini yang kedua ya. Pengambilan makna dhamir. Dhamir itu dari kata idmar secara bahasa. Artinya ikhfa, menyembunyikan. Maksudnya gimana?
Likathrati istitarihi, karena kebanyakan domir itu nggak ketahuan siapa. Atau ada penyembunyian sesuatu yang sebelumnya A terus disembunyikan dengan domir. Kata ganti. Ya kalau dalam bahasa kita, sesuatu tadi kita bahasakan dengan dia atau nya. Atau mereka. Mereka ini siapa? Inilah yang disebut dengan domir. Disebut domir karena kurus sedikit hurufnya. Disebut dengan domir juga karena menyembunyikan sesuatu, yaitu domir selalu menyembunyikan kata yang seharusnya tampak. Baik. Iqra Kurnia Rabbil. Coba lanjutkan bacaannya. Nanti yang mau membaca angkat tangan ya, yang mau praktek membaca. Ini tadi Dimas pertama tadi praktek ya, dari peserta Kuba juga angkatan 3. Nah, Kurnia. Wafil. Wafil istilahi Mm-mm. makuni Ini yang benar, makunnia. makunniya bihi aniz zahiri Mm-mm. ikhtisari Ikhtisaran. Nah. ikhtisaran Mm-mm. wakila ma Mm-mm. madalla ala hadirat Hudurin. kudurin Mm-mm. au Ghaibatin. ghaibatin mina Lamin lamin maddatihima. Lamin ma, maddatihima. lamin maddatihima. Bagus. Kurnia dari daerah mana asalnya? Depok, Ustaz. Masya Allah. Ini mahasiswi atau bukan? Mahasiswi HS, Ustaz. HS Sama itu kayak apa? Dimas. Oh, Hifadzus Sunnah. Oh, sama ya berarti. Nah, Bagus. Nggak apa-apa, dilatih lagi nanti. Yang penting jazakallahu berani khairan. nyoba ya. Berani nyoba. Yang lain juga yang berani nyoba ya. Jangan takut salah. Salah-salah ya, namanya lagi belajar ya. Kalau udah pinter, udah ngisi di, apa namanya, ceramah di masjid. Kalau udah pinter baca kitab, bukan tempatnya belajar. Jadi kalau lagi belajar, nggak apa-apa, jangan takut salah. Bagus Kurnia Rabil. Bacaannya lebih banyak benarnya daripada salahnya. Nanti yang lain yang mau mau praktek baca kitab, angkat tangan. Nah, urut kayak gitu. Ini yang sekarang udah pada angkat tangan ini. Nanti tinggal kita urutkan. Nggak usah takut, Ustaz. Saya takutnya salah-salah bacanya. Nggak apa-apa. Mumpung ada yang memperbaiki. Bagus dari Kurnia dan Dimas sudah praktekkan. Wafil istilah. Dari secara istilah, apa itu dhamir? Ma kunniya bihi 'anidh dhahiri ikhtisaran. Apapun yang dikinayahkan dengannya. Dikinayahkan itu apa maksudnya? Dikiaskan. Kinayah itu kias. Kiasan. Bukan kias analogi. Kias di sini yang biasa dikenal di ilmu balaghah dengan nama kinayah. Sesuatu yang dikinayahkan, dikiaskan dengannya. Anidh dhahir, sesuatu yang harusnya tampak. Isim dhahir, tampak. Ikhtisaran dalam rangka untuk meringkas. Biar nggak kepanjangan. Gitu ya. Nanti kita lihat contohnya di surat Al-Ahzab. Allah menyebutkan innal mu'minina wal mu'minat. Disebutkan banyak ya. Al-qanitin wal qanitat, was-sabirin was-sabirat. Ada 20 kelompok di situ. Terus a'addallahu lahum, diringkas dengan domir. Biar nggak nyebut lagi 20 kelompok. Lihat disebut lagi, panjang lagi ayatnya nanti. Waqila, dikatakan ini secara istilah. Ada yang berpendapat, nah yang berpendapat ini siapa? Ini adalah penafsirannya Ibnu Malik di dalam Alfiyahnya. Bagi yang udah belajar ilmu nahu, pasti mungkin udah kenal ini Ibnu Malik dengan Alfiyahnya. Ibnu Malik mengatakan, yang dimaksud dengan dhamir adalah madalla ala hudur, yang menunjukkan sesuatu yang seharusnya hadir. Au ghaibah, atau tidak hadir, gaib. Lawan dari hudur. Tidak hadir ya berarti. La min maddatihima. Ya ini definisi dari Ibnu Malik. Menunjukkan hadir atau tidak hadir.
Apa maksudnya? Nanti dibahas selanjutnya. La min maddatihima tidak diambil dari akar kata hadara atau ghaba. Ini masuk ke ilmu sorof. Maksudnya gimana? Hadara atau kata ghaba dalam bahasa Arab tidak disebut domir. Hadara dan ghaba tidak disebut domir. Dia adalah kata kerja. Ini maksud la min maddatihima. Bukannya dimaksud dari kata hadar atau ghaba ini kemudian kita bilang domir atau yang perubahan-perubahannya. Bukan domir. Oke, nanti kalau yang bingung tentang penjelasan ini ditanyakan. Kita lanjut ya. Ba'dahu Rama. Silakan Rama. Nah, Ustaz. Yang mau baca angkat tangan seperti yang teman-teman di sini sudah praktekkan ya. Faddalu alal huduri nau'an. Nau'an ya. Faddalu 'alal huduri naw'an. Terus ahaduhuma ahaduhuma mawudi'a lil mutakallimi mislu wa ufawwidu amri ilallahi. As-tsani ma wudi'a lil mukhatabi mislu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Oke, yakfi, cukup di situ. Nah, ini yang mau praktek baca, klik angkat tangan itu ya. Ada logo angkat tangan, nggak usah takut salah. Kalau takut salah nggak belajar-belajar ya. Kayak orang mau belajar naik sepeda pancal. Kalau takut jatuh, ya nggak bisa-bisa naik sepeda. Baik. Kita mulai. Faddalu 'alal huduri naw'an. Yang menunjukkan dhamir yang hadir. Ingat, yang hadir. Berarti ini lagi ada ngomong. Orangnya hadir. Pakai dhamir hudur. Ada dua jenis. Oke, bagi yang sudah belajar bahasa Arab, insya Allah ngerti. Ini pembukaan aja ya. Yang pertama, namanya mawudi'a lil mutakallim, untuk pembicara. Orang yang lagi ngomong namanya mutakallim. Biasa disebut dengan orang pertama. Kata ganti orang ke satu. Contoh, wa ufawwidu amri ilallah. Dan saya menyerahkan perkara-perkara saya kepada Allah. Di sini ada dhamir ana. Apa artinya ana? Saya. Di sini ada dhamir. Di mana dhamir ana? Bagi yang sudah belajar bahasa Arab, tersembunyi di dalam fi'il mudhari'. Setelah fi'il mudhari' ada namanya dhamir mustatir. Wujuban takdiruhu ana. Kalau belum belajar nggak apa-apa, tapi kan sudah ngerti. Bagi yang udah belajar fi'il mudhari' ngerti. Oh ya, ufawwidu itu fi'il mudhari', pelakunya saya. Amri ada ya di akhir, ya bermakna milik saya. Sandar kepada saya. Berarti dhamir saya adalah dhamir pembicara. Dan pembicara disifati dengan hadir. Karena dia sedang berbicara, berarti dia sedang hadir di waktu itu. Yang kedua, ats-tsani. Yang kedua, ma wudi'a lil mukhatab. Mukhatab artinya lawan bicara. Alias orang keberapa? Kalau lawan bicara? Orang kedua. Lawan bicara. Yang di depan yang pembicara. Contoh, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang engkau beri nikmat alaihim. Di dalam kalimat ini, yang mana yang dhamir lawan bicara? Siapa yang tahu? Bagian sudah belajar bahasa Arab, insyaallah mengerti. Ta. Ta di sini, ya. Ta di sini, kalau tadi di sini dhamirnya ana dan ya. Kalau di yang siratal ladzina an'amta alaihim, ta di sini dhamir
anta. Alias apa kalau diartikan? Kamu atau engkau. Dari kata anta. Fi'il madhi yang sudah belajar. Disarankan ikut belajar bahasa Arab. Kalau dari nol banget kita ada di Kuba, bisa tanya ke admin. Dan kalau yang gratis pun ada, kita bagikan kemarin-kemarin rekaman-rekamannya. Ajrumiyah, Nahwu Wadih, sudah. Ini kitab ketiga yang kita hatamkan. Ini sekarang usul fi tafsir, kitab ketiga yang kita hatamkan. Dikit lagi hatam. Nanti kita polling ya, kita adakan voting, kita mau hatamkan ini sore ini atau minggu depan, pekan depan. Saya lebih sarankan mungkin sore ini ya, tapi kalau pekan depan itu kita ingin adakan hatamkan yang kitab sorof. Yang sorof yang dulu sama Ustadz Mukhlis. Kita hatamkan juga. Jadi di Kuba ini tuntas kitab banyak, hatamin yang banyak, sebanyak-banyaknya kalau bisa. Kenapa? Karena zaman sekarang orang sudah nggak lagi menghatamkan kitab. Kalau menghatamkan kitab itu beda, Pak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian ya, beda rasanya. Kenikmatan yang didapatkan itu berbeda. Belajar itu sampai tutup, sampai habis, selesai. Nggak setengah-setengah. Itu yang kita tekankan dari kemarin-kemarin ya. Jangan setengah-setengah. Belajar cuman secuil. Terus ya nggak jadi-jadi. Sampai selesai. Baru ngerti. Oh iya kayak gini. Kalau makan cuman nyicipin ya nggak kerasa. Makan sampai habis. Oh ngerti. Oh iya. Ngerti kenapa kok rasanya seperti ini. Ini yang pengen kita bahas. Baik. Kita lanjut ya. Kita agak nyantai-nyantai. Ini karena kita pengen banyak interaksi di sini nanti. Yang mau membaca kitab, latihan baca kitab tanpa harokat, yuk angkat tangan ya. Yang barusan sudah baca 3 orang, kita pindah. Nah ini baru Reski ya, kita urut ya. Setelah itu Salis. Ya Reski. Wahadhani, baca dari situ. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهذان لا يحتاجان إلى مرجع اكتفاء بدلالة الحضور عنه. أستمر أستاذ. Nah, sebentar, saya koreksi ya. Wahadhani la yahtajani ila marja' iktifai. La yahtajani ila marja' iktifa'in bidalalatil huduri anhu. Oke, terus waddalu ala al-ghaibi ma wudi'a lil ghaibi wala budda lahu min marji'i. Tadi saya baca marja', yang betul marji', betul. Saya baca marja' karena kebiasaan orang Arab, guru-guru saya bacanya marja'. Tapi yang benar di ilmu shorof marji' ya. Kadang saya kecampur antara kebiasaan orang Arab dengan yang di kitab asli. La budda lahu min marji'in, terus ya'udu alaihi. Oke, bagi yang pengen belajar dikit-dikit baca kitab ini, kalau ada kata seperti ini, bisa dilihat ya, yang ini pasti bacanya la budda. La budda artinya wajib. La budda artinya pasti. Oke, stop di situ ya. Yang di bawahnya itu pembahasan baru. Wa hadzani la yahtajani ila marja' iktifa'in. Bukan marja' tadi, kita koreksi, marji'. Bidalalatil huduri anhu. Dua dhamir tadi, mutakalim sama mukhatab, saya dan kamu, tidak butuh untuk bukan marja' iktifa'in, ini salah bacanya, maaf. Ini bukan. La yahtajan ila marja'in iktifa'an. Nah, saya juga keikut karena tadi bacaannya. Yang benar begini. Kedua ini tidak kembali ke suatu marji'. Kenapa? Iktifa'an. Maf'ul li ajli. Karena sudah cukup. Cukup dengan apa? Dengan adanya kehadiran yang ditunjukkan darinya. Maksudnya, kalau ada saya, ana,
Kalau ada kamu, oke? Nggak butuh dikembalikan ke marji'. Marji' adalah rujukan atau sumber. Atau siapa yang dimaksud dari kata ganti tadi. Nggak butuh. Karena udah saya ya saya kelihatan saya karena hadir. Kamu ya kamu hadir langsung. Ya, ini menunjukkan hadir. Hadir tidak butuh merujuk kepada sesuatu yang tidak hadir. Jadi ini tidak butuh kepada marji'. Beda dengan yang al-ghaib. Waddalu 'alal ghaibi. Dhamir yang menunjukkan ghaib, mawudi'a lil ghaib untuk menunjukkan orang yang tidak hadir. Ya, orang yang tidak hadir. Biasa disebut dengan orang keberapa ini? Orang Tiga. ketiga. Orang ketiga. Dia dan mereka. Kalau dia dan mereka harus punya marji' untuk kembali ke situ. Hukumnya harus, labud itu artinya harus, kembali ke sumber atau marji'. Tempat kembali marji' itu. Ya'udu alaihi kembali kepada marji' tadi. Jelas ya? Maka apa bedanya? Oke, bagi yang misalnya bahasa Arabnya masih belum belajar, kita kenalkan dulu sedikit. Ada dhamir pertama, saya. Dhamir kedua, kamu. Dhamir ketiga, dia. Setelah itu diubah jadi jamak. Saya, kamu, dia. Saya, orang ke satu. Kamu, orang kedua. Dia, orang ketiga. Oke? Saya dan kamu nggak perlu nyebut siapa yang dimaksud karena sudah hadir. Nggak perlu saya itu siapa? Nggak mungkin. Kamu itu siapa? Nggak perlu karena sudah hadir orangnya. Kalau misalnya orang. Sudah ada. Tapi kalau dia harus cari siapa yang dimaksud. Karena dia nggak hadir. Ini yang dimaksud penjelasan oleh Syekh Ibnu Utsaimin barusan rahimahullah. Baik, kita lanjut. Bentar, saya lihat sampai pada ini ya, dua paragraf itu. Salis, silahkan dibaca. Salis. Wal aslu fil marji'i ayakuna sabaqan ala Sabiqan. dhamiri Sabiqan ala dhamiri. sabaqan ala dhamiril fadha Lafdhan lafdhan warutbatan. warutbatan matabiqan lahu Lafdhan wa ma'nan mislu na'am. Wanada nuhun rabbahu. rabbahu. Lanjut lagi. Itu masih nyambung. Waqad yakunu Waqad yakunu mafhuman min maddati al fa'lun maddatil fi'li lima as-sabiq. Mislu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Bagus, Allah. Baik. Yang mau latihan baca juga silakan klik logo angkat tangan biar kita perbaiki kalau misalnya ada salah. Bagus, dari Salis kita sekarang bahas maksudnya apa. Wal aslu fil marji'. Hukum asal pada marji'. Nah, tadi kita sudah katakan ya, marji' adalah sesuatu yang aslinya. Mungkin masih ada yang bingung, apa itu marji'? Contoh, apabila di sebuah kalimat ada lafadz Allah misalnya ya. Terus nanti setelah kalimat tersebut, atau di dalam kalimat tersebut nanti ada lafadz huwa. Huwa artinya dia. Dhamir ini dikembalikan ke marji'. Ini namanya marji'.
Allah di sini sebagai marji', tempat pengembalian dhamir. Dan isi kalau antum belajar kitab-kitab, ataupun bukan hanya kitab saja, tapi juga belajar Al-Quran, belajar hadis, isinya adalah intinya mengembalikan dhamir, itu yang paling penting dalam baca kitab. Menafsirkan ayat Quran, isinya mengembalikan dhamir. Ini dhamirnya kembali kemana? Kalau yang ikut kelas saya, yang Durusul Lughah, selalu saya sering, ini dhamir kembali kemana? Berkali-kali saya selalu bilang kayak gitu. Untuk melatih orang agar ngerti, oh iya, tersusun rapi. Yang dia baca rapi di otaknya. Nah, kita lihat, hukum asal dari marji' ini, ayyakuna sabiqon, marji'nya harus disebut duluan sebelum dhamir. Dicatat, disebut terlebih dahulu, duluan. Sebelum dhamir, atau kita sebut saja, marji' adalah sebelum dhamir. Lafdhan wa rutbatan, baik secara lafat, penempatannya lafadznya, atau secara tingkatan. Apa bedanya? Nanti kita bahas. Mutabiqan lahu lafdhan wa ma'nan. Ini kaidah asal. Harus sesuai secara lafad dan secara makna. Kalau kita bahasa, lafad tampak luarnya dengan kaidah bahasa Arab cocok. Mufrad sama mufrad, mudzakkar sama mudzakkar, muannats sama muannats. Maknanya juga cocok, tidak bertentangan. Oke. Contoh, wanada Nuhur rabbahu. Wanada, bagi yang sudah belajar bahasa Arab, apa ini nada? Sebagai fi'il ya. Kata kerja. Nuh sebagai apa? Fa'il, pelaku. Rabbahu sebagai maf'ul bihi. Oke. Bagi yang belum belajar bahasa Arab, saya kasih bocoran aja. Nada berarti predikat kata kerja. Nuh subjek pelaku, rabbahu objek. Oke. Wa nada Nuhur rabbahu. Berarti kan di sini yang mana yang dhamir? Yang mana yang dhamir? Hu. Dhamir hu adalah dhamir. Hu di sini dhamir. Disebut setelah atau sebelum marji'. Siapa yang dimaksud dengan hu di sini? Siapa yang dimaksud dengan hu? Allah. Kalau kita artikan, dan Nuh memanggil, menyeru Tuhannya. Bukan Allah. Allah Rabb di situ. Hu, dhamir hu-nya itu kembali ke Nuh. Berarti Nuh memanggil Tuhannya Nuh. Jadi Nuh sedang memanggil Tuhannya Nuh. Dhamir hu, dhamir ha, kembali ke Nuh. Dhamir disebut setelah marja'. Ini namanya marja'. Mana marji'nya? Nuh. Berarti kalau kita bahasakan ulang di sini seperti berikut. Nuh adalah marja'. Marji'. Rabbahu adalah, bukan rabbahunya, hunya adalah dhamir. Siapa yang lebih dulu disebut? Marji'. Dhamirnya setelahnya. Ini adalah kaidah asal. Harusnya seperti ini. Dhamir disebut setelah marji'. Dhamirnya kembali kemana? Secara lafad, penempatannya. Ini dhamir disebut setelah marji'. Atau rutbah. Rutbah itu level, tingkatan. Subjek. Kemudian baru objek. Dalam bahasa Arab gitu. Nggak bisa objek disebut sebelum subjek kecuali ada kebutuhan. Maf'ul bihi nggak boleh sebut fa'il. Sebut sebelum fa'il kecuali ada kebutuhan. Berarti di sini urutannya, peletakannya pas, lafdhan namanya, rutbatan secara tingkatan, fa'il disebut sebelum maf'ul bihi. Berarti dia urutannya berpegang jabatannya sebagai fa'il yang seharusnya disebut sebelum maf'ul bihi. Udah pas. Lafdhan dan rutbatan sudah terjadi. Mutabiqan lahu lafdhan wa ma'nan. Lafad sama maknanya sama atau tidak? Sama. Apa maksudnya sama? Perhatikan. Jadi rutbah, bagi yang belum tahu, rutbah disebut dengan tingkatan atau juga bisa kita bilang jabatan. Jabatan kata.
Berkedudukan sebelum atau sesudahnya. Apabila dirangkai dalam sebuah kalimat, harusnya dia itu disebut duluan atau disebut belakangan. Itu namanya rutbah. Wa nada Nuhur rabbahu, dan Nuh memanggil Tuhannya. Domir dan marji'. Pahami domir dan marji' dulu. Kalau sudah paham, bisa lanjut. Kalau belum paham, sulit. Nah, domir dengan marji' harus cocok. Cocok apanya? Lafadznya. Maksudnya gimana? Bagi yang udah belajar bahasa Arab, Nuh ini satu atau jamak? Satu orang atau banyak orang? Nuh ini Satu. satu, mufrad ya. Kita catat satu. Domir hu, satu atau banyak? Satu. Satu juga, menunjukkan satu. Kalau dalam bahasa Arab disebut dengan mufrad. Terus, Nuh ini laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Mufrad, apa bahasa Arabnya kalau laki-laki? Muzakkar. Rabbahu, dhamirhu di situ. Muzakkar atau muannats? Laki-laki atau perempuan? Muzakkar. Laki-laki. Cocok atau tidak sekarang? Satu laki-laki dengan satu laki-laki. Ini namanya mutabaqah lafdhiyah. Mutabiqan lahu lafdhon. Ini maksud perkataan pengarang itu. Kalau mutabiqan lahu ma'nan, cocok secara makna, apa maksudnya? Ya, yang dimaksud dengan dia adalah Nuh. Sudah cocok secara makna. Ada terkadang sudah cocok nih lafadznya, sama-sama satu, sama-sama laki-laki, tapi ternyata maknanya bukan itu. Tapi di sini pas kembali ke Nuh secara makna. Ini adalah syarat yang kelihatannya rumit. Tapi kalau belajarnya pelan-pelan bahasa Arab, ya insya Allah mengerti. Ingat ya ikhwan sekalian, ilmu itu tidak bisa diambil sekaligus. Tidak ada orang benar-benar mengambil ilmu sekaligus dalam waktu instan, tidak ada. Kalau ada yang kayak gitu, ya, kalau ada yang kayak gitu namanya wahyu, bukan ilmu. Dan wahyu sudah terputus. Nah, kita lanjut ya. Wa qad yakunu mafhuman min maddatil fi'lis sabiq. Terkadang, nah, kalau ada qad bertemu fi'il mudhari' bagi yang sudah belajar ya. Dari ini saya ada suara dari mana ini? Artinya adalah mungkin. Terkadang. Ingat baik-baik ya, kalau qad ketemu fi'il mudhari' kayak gini, kecuali dalam pekerjaan Allah. Nah, terkadang mafhuman. Domir tadi, marji' tadi maaf. Marji' tadi dipahami. Saya tulis di sini ya. Marji' tadi dipahami dari maddatil fi'lis sabiq. Dari akar kata maddah. Bagi yang belajar bahasa Arab, maddah itu artinya akar kata atau bahan kata. Misalnya kalau ada makanan masih bahannya. Bahan kata yang sebelumnya. Contoh, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Oke, dalam contoh ayat ini, mana domirnya? Siapa yang tahu mana domir dalam ayat ini? Huwa. Huwa adalah domirnya. Kita tandai. Huwa. Ingat, domir selalu punya pasangan. Pasangannya tadi kita sebut dengan apa? Marji'. Nah, pasangannya ini udah ya. Ada tempat pengembalian khusus untuk domir ghaib. Domir mukhatab dan mutakallim, orang pertama, orang kedua nggak punya marji'. Nggak usah, karena sudah hadir. Yang butuh marji' yang tidak hadir alias domir ghaib, orang ketiga, dia atau mereka. Baik, dikembalikan kemana? Siapa yang tahu? I'dilu, tapi nggak bisa. I'dilu bukan kata benda. Sedangkan marji' biasanya adalah harusnya kata benda. Maka di sini apa yang kita lakukan, kata Syekh Ibnu Utsaimin, dipahami dari akar kata. I'dilu akar katanya adalah apa masdarnya? Adlun. Nah, jadi keadilan. I'dilu adalah perintah. Berbuat adillah. Dia lebih dekat kepada ketakwaan. Berbuat adillah. Kata perintah. Bukan kata benda dalam bahasa Arab. Domir tidak bisa kembali ke kata kerja. Domir hanya bisa kembali ke kata benda. Maka kata kerja i'dilu diubah dulu kembali kepada bahan katanya alias adlun pakai bentuk masdar.
Baru kita mengerti, oh yang dimaksud dengan huwa adalah keadilan. Karena nggak bisa, dia yang dimaksud adalah kata perintah, bukan. Berbuat adillah, karena keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Lihat, rapi, jejek kalau kata orang Jawa ya. Pas, presisi. Ilmu yang kita pelajari itu jadinya rapi, runtut, nggak ngarang-ngarang sendiri. Karena zaman sekarang banyak orang nafsir Quran, pikirannya sendiri. Padahal kalau kita belajar bahasa Arab nih, banyak yang perlu kita pakai. Kok lebih mendahulukan pikiran kita sendiri. Sedangkan tata cara bahasa Arabnya masih banyak nih yang penting untuk dipakai dalam penafsiran. Ini saya penting ingatkan ini. Zaman sekarang yang nafsirkan ini banyak orang-orang yang cuma modal tenar, terkenal, populer, ya, followernya banyak, subscribernya banyak, nafsirkan sendiri. Ini berbahaya. Nah, kita lanjut. Yuk, siapa yang siap membaca teks berikutnya? Ini kayaknya pertemuan kita sekarang lebih lama dari biasanya. Biasanya soalnya saya baca sendiri. Sekarang ini karena kebetulan ini sedang materi domir ya. Saya mikir, wah ini kayaknya lebih cocok kita interaktif. Ini kedepannya nanti ke depan kalau kita ngaji-ngaji kitab kuning kayak gini, kitab walaupun warnanya nggak kuning ya, kitab yang nggak ada harokatnya, kita mungkin lebih kepada interaksi seperti ini. Insya Allah kan kita biasanya ngaji kitab, ini aslinya kitab dikaji hari Ramadan ini ya. Dilanjut sekarang karena waktu itu saya dioperasi sakit, nggak bisa ngaji. Yuk kita lanjut lagi, 2 baris setelahnya. 2 baris setelahnya. Naam. Bentar, siapa yang belum? Yang belum boleh mencoba, angkat tangan. Ini sudah semua ini, Dimas, Kurnia, Rama, tadi udah berapa orang? 5 ya, yang sudah praktek ya. Yuk, yang dari peserta Kuba, yang udah ikut di Kuba, boleh nyoba. Siapa mau nyoba? Nggak usah takut salah. Nggak usah takut salah. Oke, mungkin masih belum berani, nggak apa-apa. Yuk, sekarang kembali ke Dimas lagi ya, kita urut lagi. Naam Dimas, Iqra, Satrain. Iqra Satrain. Waqad yasbiqu lafdhan la rutbatan mislu. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuh. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuh. Naam. Terus waqad yasbiqu rutbatan la lafdhan mislu hamala kitabahu talibu. Kitabahu. Nah, hati-hati. Kitabahu talibu. Stop di situ. Oke. Kaidah awal tadi bilang, maaf tulisannya keramaian di sini, makanya perlu Anda kalau sambil belajar ini sambil buka buat buku tulis itu dicatat ya di buku tulis. Kalau mau ilmunya rapi. Ya, kalau mau ilmunya rapi sambil nyatat. Malah kalau dulu kalau di Yaman itu aib seorang penuntut ilmu enggak buat catatan. Kalau zaman sekarang ada kajian siapkan sedekah terbaik. Kalau kita enggak ya. Nggak ada sedekah di sini, siapkan pulpen dan buku tulis, catat dengan baik. Itu lebih penting daripada sedekah infak yang ini, ilmu ini lebih penting dari harta. Yuk kita lanjut. Waqad yasbiqu lafdhan la rutbatan. Urutannya kalau tadi harus yasbiqu lafdhan wa rutbatan. Sekarang dihapus 1. Apa yang dihapus? Rutbatan dihapus. Dia hanya urut secara lafadz, tidak urut secara jabatan atau tingkatan. Apa maksudnya? Contoh. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuh. Yang mana domirnya di sini? Hu. Yang mana domirnya di sini? Hu. Rabbuhu ini ya? Hu. Oke. Kembali ke mana marji'nya? Ibrahim. Saya tandai dengan seperti ini. Dengan arah panah gini semoga bisa dipahami. Domir ke marji'. Oke. Dan ketika kita artikan gimana ini? Ibtala adalah kata kerja, kita tandai P. Yang mana subjek, yang mana objek? Mana fa'il, mana maf'ul bihi di sini? Siapa yang bisa? Rabbuhu sebagai fa'il berarti subjeknya Rabbuhu, Ibrahim sebagai objek. Oke. Kata kerja, kemudian objek, kemudian subjek. Saya tanya, dalam bahasa Arab yang biasanya sudah belajar, biasanya maf'ul bihi ditaruh sebelum fa'il atau fa'il dulu sebelum maf'ul bihi?
Maf'ul bi setelah fa'il. Maf'ul Setelah bihi fa'il. setelah fa'il. Biasanya adalah objek setelah subjek. Ya kan, dalam bahasa Indonesia masa kita bilang, dalam bahasa Indonesia contoh aja gini ya. Nggak mungkin ada orang bilang nasi makan saya, kan gitu, nggak bisa ya. Saya makan nasi, bukan nasi makan saya. Dalam bahasa Arab pun ada posisi objek ditaruh sebelum subjek. Berarti secara rutbah tidak urut. Jabatan kata tidak ada urutannya. Tapi secara lafadz iya. Diletakkan setelah dhamir, diletakkan setelah marji. Ini namanya urut secara lafadz peletakan, tapi tidak urut secara jabatan kata. Makanya di sini jangan diartikan dan ketika Ibrahim menguji Tuhannya, enggak mungkin dong. Ibrahim menguji Tuhannya itu enggak mungkin. Berarti Tuhannya yang menguji Ibrahim. Tapi karena ada dhamir di sini, maka lafadz Rabbuhu ditaruh belakang supaya dhamirnya kembali ke yang sebelumnya. Butuh mikir keras ya di sini ya. Supaya dhamirnya kembali ke sebelumnya, Rabbuhu ditaruh belakang. Kalau ditaruh di depan enggak cocok nanti. Enggak bisa bilang wa idzi batala Rabbuhu Ibrahim, kurang cocok. Yang itu ada terjadi di bawahnya. Kalimat selanjutnya, terkadang bisa seperti itu. Gimana? Yaitu urutannya secara tingkatan tapi bukan secara lafadz. Contoh apa? Hamala kitabahut talibu. Saya tanya, mana dhamirnya? Mana dhamirnya? Hu. Kembali ke mana? Kembali ke mana dhamirnya? Kembali ke mana? Hamala. Yakin? Talibu. Coba diartikan. Gimana kalau diartikan? Murid. Oke, kita tandai dulu. Hamala sebagai fi'il, kata kerja, predikat berarti. Mana subjeknya? Mana subjeknya? Talib. Talib, betul, fa'ilnya. Berarti kita bahu sebagai objek. Objek. Kita artikan gimana? Hamala membawa. Murid membawa Murid membawa kitab. kitabnya siapa? Kitabnya murid. Talib. Kitabnya murid. Berarti dhamir hu kembali ke Talib. Talib. Oke. Ini yang paling aneh. Contoh paling aneh ini, Pak. Nggak ada dalam bahasa Arab itu dhamir dikembalikan ke setelahnya. Selalu dhamir itu kembali ke sebelumnya. Di sini, menyalahi kaidah yang kita pelajari ini adalah pengecualian. Terjadi terkadang-kadang. Nggak sering kayak gini ya. Terkadang ini bisa terjadi. Yaitu dhamir kembali kepada yang setelahnya. Ini namanya tidak urut secara lafadz, tapi urut secara jabatan kata. Karena jabatan pelaku sebelum jabatan objek. Saya ulangi lagi. Karena jabatan subjek disebut sebelum jabatan objek. Paham insya Allah kira-kira ya? Agak rumit emang ini namanya dhamir ya. Agak rumit. Butuh basic bahasa Arab yang dasar-dasar. Makanya kalau mau ikut basic bahasa Arab dasar, Durusul Lughah. Cari aja di YouTube banyak kalau yang mau gratis. Di YouTube banyak ya. Di apalagi media-media sosial cari ada kursus-kursus juga. Untuk kita kalau di Kuba memang dia sifatnya berbayar, tapi kita titeni orang per orang, satu persatu. Sampai bisa ngerti, oh iya, ini gini. Makanya sifatnya interaksi per orang. Kalau mau silahkan hubungi ke admin. Ini malah promosi jadinya. Tapi kalau saya bukan masalah promosinya. Saya bilang, kalau misalnya enggak Ustadz, saya enggak mau yang berbayar, mau yang gratis, banyak. Belajar dari awal, dasar. Itu penting. Jangan lompat-lompat. Cari di YouTube banyak. Di Telegram ada. Di grup-grup WhatsApp ada. Cari aja. Kajian-kajian Durusul Lughah banyak. Gitu ya. Kita lanjut sekarang. Siapa yang siap untuk praktek? Berikutnya ya. Satu paragraf. Faqra wahidah. Yang belum, ayo. Siapa mau nyoba? Pak Akroma boleh. Pak Marzuki boleh. Pak Bagus boleh. Jangan takut. Pak Arasmo boleh. Yuk, siapa mau coba? Jangan takut salah. Kalau salah nggak didenda. Ayo. Pak Joni boleh. Pak Joni mau coba. Silahkan. Atau kita tetap kembali ke yang tadi, urutannya tadi. Angkat tangan ya yang mau coba baca ya.
Kita kembali ke Kurnia ya. Kurnia silakan dibaca. Wa qad yakunu. Waqad Wa qad yakunu. waqad yakunu mafhuman minas Siyaqi. siyaqi mislu wal abawaihi likulli Wali abawaihi. wahidin Bacanya wali abawaihi. wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudusu mimma taraka in kana lahu waladun. An-Nisa ayat 11. Ad-dhamiru ya'udu alal mayyitil mafhumi min qawlihi mimma taraka. Cukup di situ ya. Cukup di situ. Bentar, ini Apple Pencilnya habis baterainya kayaknya. Coba saya cek dulu. Habis baterainya ya. Oh enggak. Nah, kita lanjut. Waqad yakunu mafhuman minas siyaq. Dicatat ya di sini ya. Nanti kapan-kapan semoga kita bisa buat buku terjemahan dari kitab ini karena ini penting banget kitabnya ya. Dasar dalam ilmu penafsiran. Waqad yakunu mafhuman minas siyaq. Bentar, ini kita mute dulu ada suara. Waqad yakunu mafhuman minas siyaq. Terkadang dhamir dipahami dari siyak. Apa maksudnya siyak? Dipahami dari Konteks. siyak. Oke. Saya jelaskan dulu makna siyak ya. Siyak biasanya ada yang mengartikan kontekstual. Kurang tepat. Siyak adalah dari kata sako. Sako itu nyetir, mengendarai, mengemudi, mengarahkan sesuatu. Siyak adalah keseluruhannya. Dari rangkaian ucapan, baik satu kalimat, atau satu paragraf, atau satu teks semua full. Bisa jadi khutbahnya semuanya itu satu siyak. Bisa jadi cuma satu paragraf, bisa jadi cuma satu kalimat. Tergantung diarahkan kemana oleh pembicara. Ini namanya siyak. Nggak ada terjemahnya di bahasa Indonesia yang tepat. Biasanya saya bahasakan dengan bahasa sederhana, kontekstual gitu aja ya. Tapi nggak sama dengan kontekstual, nggak bisa disebut kontekstual. Mafhum minas siyak itu adalah, ini dicatat ya, siyak, nggak tahu bagi yang nemukan sinonimnya di bahasa Indonesia, hebat. Tapi nggak ada setahu saya sinonim yang pas. Siyak itu gini, ada orang membaca seluruh paragraf, terus dia paham maksudnya pengarang ke arah sini. Itu namanya siyak. Ya, satu paragraf bisa, satu kalimat bisa, satu teks full, satu halaman bisa juga. Tergantung apa yang dimau oleh pengarang. Di dalam ayat ini tentu yang dimaksud adalah siyak yang Allah bawakan. Wali abawaihi, dan bagi dua orang tuanya. Likulli wahidim minhuma, bagi setiap orang tua, ayah dan ibu, as-sudus, 1/6. Ini ilmu faraid, ilmu waris-mewaris. 1/6 mimma taraka, dari apa-apa yang ditinggalkan oleh mayit. In kana lahu walad, apabila dia memiliki anak. Lahu, dhamir pada lahu, ini ya, dhamir hu ini, kembali kemana? Siapa yang tahu? Waladun. Mungkin ada bilang waladun. Yuk, pendapat lain. Kembali kemana dhamir hu? Sayyid. Ke mayit. Di mana di teksnya nggak ada mayit tadi? Gimana kita bilang? Di teks sebelumnya ada kata-kata mayit? Nggak ada ya? Nah, dari mana terus? Bagus, jawabannya benar. Kenapa? Balik ke fa'ilnya. Wahid. Kembali ke mana? Wahid, bukan wahid. Wahid tadi yang dimaksud orang tua kan? Huma, Ustaz, huma. Huma orang tua, dua, ayah ibu. Mayit bukan itu. Balik Gimana ke fa'ilnya taroka berupa mayit. Betul. Kembali ke fa'ilnya taroka, betul sebenarnya yang dimaksud ya. Yaitu mayit. Dipahami dari mana? Dari keseluruhannya. Yaitu
Yang meninggalkan ini kan dipahami dari kata ini. Kok bisa yang dimaksud adalah mayit? Padahal di dalam teks ayat tadi nggak disebut kata mayit. Karena dipahami dari ucapan Allah, mimma taroka, dari apa-apa yang dia tinggalkan. Dia tinggalkan, masih domir ya, Mas Jauhari tadi bilang, yaitu domir pelaku pada kata taroka. Itu masih domir. Domir masih harus Nah, Ustaz. dikembalikan lagi ya. Kembalikannya kemana? Dari mana kita tahu? Dari keseluruhan ayat ini sedang berbicara waris-mewaris. Berarti yang dimaksud adalah orang yang mewariskan, yaitu mayit. Dari keseluruhan ayat ini namanya siyakul ayah, siaknya. Tadi saya bilang ya, siak, tidak ada bahasa Indonesianya yang pas. Berarti gimana memahaminya? Ya, siak itu adalah memahami keseluruhan maksud, kemudian ditentukan A, B, atau C. Ini namanya siak. Oke. Kita lanjut lagi. Ini ilmu penting semua ini, apalagi ini banyak prakteknya. Dari kemarin-kemarin soalnya nggak ada praktek ini, usul fit tafsir ini ya. Baru nemu di sini sekarang praktek. Kita lanjutkan sampai sini mungkin ya. Semoga masih cukup. Sampai sebelum al-idhar fi maudhi'il idmar. Mungkin kemudian kita lanjutkan di pekan yang akan datang. Karena isinya praktek semua. Naam. Satu paragraf. Faqrah allati ba'daha. Satu paragraf berikutnya. Rama. Coba baca. Yang mau membaca, klik simbol angkat tangan ini. Yang ini ya. Tafadhal ya Rama. Waqad la yutabiqud dhamir, dinyalakan dulu mic-nya. Waqad la yutabiqud dhamira. Waqad la. Mana Rama? Kalau gitu kita lompat ke Dimas. Iqra Dimas. Waqad la yutabiqud dhamir. وقد لا يطابق الضمير معنى مثل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة فالضمير يعود على الإنسان باعتبار اللفظ لأن المجعول نطفة ليس الإنسان الأول ليس الإنسان الأول لأن المجعول نطفة ليس الإنسان الأول ليس الإنسان الأول. Ya. Baik, kita bahas di sini. Apa maksudnya? Terkadang dhamir tidak sesuai secara makna. Kita tulis tidak sesuai secara makna. Apa maksudnya? Antara dhamir dan marji' nggak cocok maknanya. Tidak cocok. Tapi bisa terjadi. Kalau yang sebelumnya secara lafadz tidak ada tapi maknanya ada. Itu yang barusan. Yang mayit. Lafadznya nggak ada, maknanya ada. Dipahami dari siak. Kalau yang ini secara maknanya tidak cocok, tapi secara lafadz cocok. Paham ya? Kebalikannya. Contoh, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin ja'alnahu nutfatan. Ada dhamirhu. Kembali kemana? Yuk, dhamirhu ini. Kembali kemana? Siapa yang tahu? Mari. Coba tebak-tebak aja. Jangan takut salah. Dhamir ha kembali kemana? Insan. Al-insan, oke. Yakin? Al-insan ya? Baik, kita kembalikan ini ke al-insan. Coba kita artikan. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari sulalah. Sulalah itu diantara artinya ringkasan atau saripati biasanya. Saripati. Artinya singkat. Ringkasan ini salah satu penafsiran ya. Penafsiran lain ada banyak. Ini cuma salah satu penafsiran di tafsir Jalalain. Saripati dari tanah liat. Tin itu tanah liat, tanah campur air. Tsumma ja'alnahu nutfatan. Kemudian kami jadikan dia manusia nutfah. Apa nutfah? Tetes mani. Tetes air. Ya, tetes air mani baik laki-laki atau perempuan. Dalam tafsir Ibnu Katsir begitu. Nah, sekarang kita lihat penafsirannya berarti. Kami menjadikan manusia
dijadikan apa di situ? Air mani. Saya tanya. Jadi Nabi Adam sudah di Nabi Adam ya. Kan kami menciptakan manusia dari saripati tanah, yaitu Nabi Adam. Kemudian kami jadikan Nabi Adam air mani. Berarti di setiap tubuh kita Nabi Adam gitu ya. Gimana maksudnya? Kami menciptakan Adam, dijadikan Nabi Adam sebagai air mani. Apakah seperti itu? Jadi manusia dulu terus jadi mani, gitu ya? Betul atau tidak? Salah. Bukan seperti itu ya? Oke. Berarti yang dimaksud dalam teks barusan kembali secara lafaz, tidak kembali secara makna. Fad-dhamiru ya'udu 'alal insan bi'tibari lafzi. Dhamirnya kembali ke insan, tapi lafadznya saja. Karena yang dijadikan air mani bukan manusia pertama, yaitu Adam. Bukan Nabi Adam. Masa Nabi Adam udah jadi Nabi Adam, terus dijadikan air mani? Aneh. Maka yang dimaksud bukan itu. Yang dimaksud adalah jenis manusia. Kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir, jinsal insan. Kami jadikan jenis manusia itu awalnya adalah air mani. Ini adalah pengembalian secara lafaz tetapi bukan secara makna. Secara maknanya nanti beda lagi, ada penjelasannya. Baik, kita lanjut. Bisa berapa paragraf ini? 3 ya. Berarti itu marjinya nggak jelas ya Ustadz di Tetap marjinya teksnya. insan. Marjinya insan, tetapi marji secara apa? Secara lafaz, bukan secara makna. Oh, nah Ustadz. Nah, makanya Ibnu Katsir menafsirkannya dengan apa? Yaitu jins al-insan, jenis manusia. Kami jadikan jenis manusia, bukan Nabi Adamnya. Jenis manusia, ya manusia-manusia yang lain, adalah dari air mani. Kalau Nabi Adam kan dari saripati tanah. Kan gitu ya. Manusia yang lain dimulai dari air mani. Nabi Adam beda sendiri. Baik. Ya, itu kita bahas lebih dalamnya di yang lain-lain tentunya. Kita langsung lanjut aja. Bisa 3 paragraf nih ya sebelum kita tutup. Tapi insya Allah kalau modelnya interaksi gini, lagian juga masih mau pada kemana ya? Nyantai aja ya. Paling ntar lagi kalau udah selesai ngaji ya, bukanya Instagram, YouTube gitu ya. Ngaji Quran ini lebih bermanfaat. Nah, kita lanjut. Paragraf berikutnya. Paragraf berikutnya, Reski Amalia ya. Nah, ini ada yang mau nyoba dulu. Reski habis itu Jauhar ya. Jauhar nggak apa-apa, mau nyoba boleh. Oke, Reski dulu tapi. Reski dari Sulawesi, betul? Dari Ma'ad Albir. Nah. Saya punya. Bukan. Dari mana? Laisa. Dari UIN Alauddin Makassar, Ustaz. UIN Alauddin. Akhtat. Tafadhali iqra'i. Wa idza kana al-marji' salihan lil mufradi wal jam'i jazin. Lil mufradi wal jam'i, berhentinya di situ ya. Lil mufradi wal jam'i. Terus ambil nafas dikit. Jaza audud dhamiri alaihi bi ahadihima mithlu wa man yu'min billahi wa ya'mal shalihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqa. Ahsan, bagus. Kita bahas sekarang yang berikutnya. Wa idza kana al-marji'u salihan lil mufradi wal jam'. Kalau ada marji', lagi-lagi kembali ke konsep tadi kita ya, ada dhamir, pasangannya marji'. Marji', sumber tadi dari dhamir, cocok untuk tunggal dan jamak. Mufrad itu tunggal, jamak itu jamak. Plural. Cocok buat tunggal dan cocok buat jamak. Boleh dhamirnya dikembalikan ke salah satu dari keduanya. Bebas. Kalau sumbernya cocok buat dua-duanya. Contoh. Di sini ada dhamir hu. Yang mana? Ini ya. Saya tandai dulu.
Dhamirhu. Oke, enaknya ngajar pakai tablet gini ya. Kalau ngajar pakai papan tulis lama, nulis ayatnya dulu, coret-coret dulu ya. Nah, gini udah jelas. Dhamirhu. Kembali kemana? Siapa yang tahu? Dhamir ha di sini. Kembali kemana? Cari marji'nya. Ayo, jangan takut salah. Kalau kayak gini Yu'min. jangan takut salah. Ada gurunya Orang yang beriman. memperbaiki. Yang mana? Orang yang beriman dan orang yang menjalankan amal soleh. Nah, cari lafadznya apa? Kan kalau marji' harus ada Man. lafadznya. Man. Man. Ada yang berpendapat man sebagai marji'. Siapa yang punya pendapat lain? Apa enggak kembali ke Allah di sini? Bukan? Jangan takut salah ya. Kalau mumpung ada guru jangan takut salah. Kalau enggak ada guru baru takut salah. Bukan, Allah sebagai fa'il. Allah sebagai fa'il, pelaku. Betul ya. Jadi marji' adalah man. Barang siapa beriman kepada Allah dan beramal soleh, Allah akan masukkan dia. Dia di sini adalah man. Lihat setelahnya. Ada lafadz khalidin. Khalidin ini bentuk jamak atau tunggal? Jamaah. Ustaz. Jamak tat. Jamak. Kalau di sini hu tadi bentuk jamak atau tunggal? Tunggal. 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 Perhatikan baik-baik secara keseluruhan. Barang siapa beriman dan amal soleh, Allah akan masukkan dia ke surga, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidin, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Oke ya, mereka kekal. Di sini Allah bilang Allah memasukkan dia. Saya tandai, memasukkan dia ke surga. Terus bilang mereka kekal selama-lamanya. Saya tanya, berarti dhamir yang benar yang mana? Dia atau mereka? Mereka. Ustaz. Mereka yang benar, dia salah berarti. Enggak. Ustaz. Gimana? Hah? Dhamir yang benar mana? Jadi yang Mereka masuk surga tadi. ini siapa? Yang masuk surga itu dia atau mereka? Mereka yang Hmm? Mereka. Yang masuk surga kekal itu mereka atau dia? Katanya dia yang masuk. Kok sekarang tiba-tiba mereka? Ayo. Itu tertulis hampirnya dia karena Uh-uh. lafadznya man. Uh-uh. Mufrad. Takutannya kembali ke khalidin ke jamak. Oke. Terus? Berarti gimana? Hah? Yang mana yang benar? Dia atau mereka? Yang mana yang benar? Belum ada yang menjawab dengan benar ini. Yang mana yang benar? Dia atau mereka? Yang benar adalah dua-duanya benar. Dia dan mereka dipakai Dua-duanya oleh benar. lafadz man. Ini lafadz Syekh Ibnu Utsaimin tadi yang saya baca itu. Kalau marji'nya bisa untuk tunggal dan jamak, boleh domirnya dikembalikan ke tunggal dan jamak. Dua-duanya sekaligus bisa. Salah satunya lafadz man. Man itu dalam bahasa Arab bermakna barang siapa, memakna syarat. Man di sini bermakna syarat, bukan pertanyaan. Barang siapa, ini syarat. Lafadz syarat pada barang siapa bisa dipakai untuk tunggal, bisa dipakai untuk jamak. Makanya dua-duanya benar. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut, sisa 2 paragraf. Masih semangat kan ya? Semangat. Ustaz, tapi dua-duanya benar, kenapa ditanya Ustaz, salah satunya yang benar mana tadi? Iya, sengaja. Biar antum ngeh. Biar antum jadinya, oh iya, gitu ya. Kalau saya langsung ngasih tahu, nggak kepikir gitu ya. Jadi ini fungsinya kita interaksi ya. Jadi saya tanya, mana yang benar? Kan nggak mungkin dong Al-Quran tabrakan sama ayat yang satunya ya. Jadi pasti sama-sama benar di sini. Oke, bagus ya. Kita lanjut. Nah, sengaja memang ya, biar antum aktif juga. Kalau ngajinya kayak dari kemarin-kemarin saya sendiri gitu ya, monolog. Takutnya kurang nyantol, kurang melekat. Tapi kalau dengan praktek gini, insya Allah melekat. Kita lanjut ya. 1 paragraf berikutnya yang belum praktik tadi siapa? Yang mau nyoba baca tadi? Jauhar, na'am. Tafaddal ya Jauhar, iqra. Wal aslu. Amtat, syukran jazilan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal aslu ittahada marji'ud Ittihadu. dhamair Ittihadu. ittihadu
marji'ud dhamairi idza Marji'id ta'ad dhamairi. Marji'id mithlu dhamairi idza ta'addadat. syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuq a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna wa auha ila 'abdihi ma auha. Fa'auha. Fadoma Terus? fadoma raf'i fi hadhihi al-ayati ya'udu ila syadidil quwa Ta'udu syadidil quwa syadid wa huwa wa Jib- Jibril. Jibril. Nah. Hukum asalnya adalah ittihadu marji'id dhamair idza ta'addadat. Ini kaedahnya. Jadi dari semua paragraf tadi di awal itu semua kaedah. Semua di awal adalah kaedah tentang dhamir. Bagusnya itu dikumpulkan jadi kaedah 1 berbunyi, kaedah 2 berbunyi, kaedah 3 berbunyi, dibikin nomor gitu ya. Kaedah yang berikutnya adalah kembalinya dhamir, marja'nya itu 1. Saya tulis di sini. Marji' ya. Kebiasaan orang Arab bahasa pasaran amiyah itu marja'. Saya kebawa sampai sekarang. Saya suka bilang marja'. Tapi maknanya sama, Ustaz. Kenapa? Maknanya sama, Ustaz. Iya, sama. Orang Arab jadi jangan dijadikan patokan ya. Sering misalnya ngomongnya A gitu ya. Jangan dijadikan patokan karena saya juga sering kebawa dengan bahasa-bahasa amiyahnya. Nah, kalau bahasa amiyah macam-macam ya, bilang anta aja jadi antu. Marji ini 1. Walaupun dhamirnya banyak. Ini maksud kaedahnya. Marji'nya tetap 1 sekalipun dhamirnya banyak. Ini bisa terjadi. Jadi jangan dijadikan di pikiran kita, oh dhamir itu cukup kembali ke 1 marja' udah. Nanti kalau ada dhamir lagi, beda marja', bukan gitu. Paham ya? Jadi 1 marja' bisa untuk banyak dhamir. Apa maksudnya? Di dalam ayat barusan, 'allamahu syadidul quwa. Dia Jibril, yang dimaksud adalah Jibril mengajari Muhammad yang bersifat syadidul quwa. Jibril bersifat sangat kuat. Sedemikian kuatnya dalam hadis yang dinukil oleh para ulama di riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dan Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra, bahwasanya Jibril memiliki 600 sayap. Bayangkan antum buat sayap-sayapan aja dari kayu gitu ya. Dirangkai 600, beratnya minta ampun. Ini sayap-sayapan dari kayu. Apalagi sayap beneran, sayap malaikat lagi. 600 sayap, itu kan menunjukkan kekuatan dari seorang Jibril. 'Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa, yang memiliki bentuk yang indah. Wujud fisiknya Jibril itu kalau dilihat nyaman, nikmat. Fastawa, dan sempurna. Wa huwa bil ufuqil a'la, dan dia sedang berada di ufuqul a'la, di langit yang tinggi. Tsumma dana fatadalla, kemudian dia mendekat dan mendekat lagi. Fakana qaba qausaini au adna, kemudian Jibril mendekat sampai sejarak 2 busur panah. 2 busur panah itu ya, antum ukur kira-kira 2 busur seberapa? Dekatnya segitu. Au adna, atau lebih dekat lagi. Fa auha ila 'abdihi ma auha, kemudian Jibril menyampaikan wahyu kepada hambanya yaitu Muhammad apa yang telah dia wahyukan. Di sini kalau kita lihat semuanya ada kata kerja, dhamirnya huwa semua. Mengajarkan, dia ada di langit, dia turun mendekat, dia berjarak dekat sejarak 2 busur atau lebih dekat lagi, dia menyampaikan wahyu. Dia. Banyak dhamir dia. Semua dhamir dia tadi kembali kepada 1 orang atau 1 sosok, maaf ya. 1 sosok yaitu Jibril. Kembali ke syadidul quwa tadi. Wadih, insyaallah jelas ya. Yang ini nggak ada pertanyaan. Kalau yang ini nggak cocok ditanyakan. Naam. Tinggal 1 paragraf. Selesai terus ya. Wal aslu. Terakhir siapa? Kita pengen yang belum pernah nyoba, boleh. Nah ini, Sukainah Inah, silahkan. Wal aslu. Wal aslu audud dhamiri ala aqrabi madhkurun. Aqrabi madhkurin. Ala aqrabi madhkurin.
إلا في المتضيفين فيعود على المضاف لأنه المتحدث عنه. Betul, mutahaddatsu anhu. مثال الأول وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. ومثال الثاني وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. Bagus. وقد يأتي على خلاف الأصل Hmm? فيما سبق Sabaqa. Hah? بالدليل Bidalilin. يدل عليه. Dulu alaihi. Bagus. Baik, kita bahas ya. Dari Sukainah dari mana? Inah ini. Sulawesi. Dari Sulawesi. Udah pernah belajar bahasa Arab? Mahasiswi. Naam Ustaz. Di mana mahasiswinya? Ini pelajar Ustaz. Pelajar. Sudah pernah belajar bahasa Arab ya? Bacanya banyak benernya ya, bagus. Lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita bahas wal aslu audud dhamiri ala aqrabi madhkur. Hukum asalnya adalah pengembalian dhamir kepada yang disebutkan paling dekat. Saya catat di sini, dhamir kembali kepada yang paling dekat. Illa fil mutadayifaini. Ini kaidah pertama. Kaidah kedua berbunyi pengecualian, kecuali pada dua yang saling mudhaf ilaih, sepasang. Maka itu kembali ke mudhaf yang bersandar. Oke? Berarti kaidah yang kedua berbunyi dhamir kembali kepada mudhaf. Biasanya begitu, tapi nanti memang ada yang kembali ke mudhaf ilaih, ada pengecualian sendiri lagi. Nah, ini contoh. Kita langsung masuk pada contoh ya. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudal li bani Israil. Dhamir hu. Saya tanya. Hu. Kembali kemana? Musa. Musa? Yakin? Atau Alkitab? Alkitab Ustaz. Oke, ada dua pendapat ya. Perselisihan. Ada yang berpendapat Musa, ada yang berpendapat Alkitab. Kitab. Oke. Katakanlah memang mungkin ada para ulama pendapat menafsirkan Musa. Katakanlah ada ya. Tapi sekarang kita kembalikan kepada kaidah yang kita pelajari tadi apa? Dhamir hukum asalnya dikembalikan kepada yang aqrabi madhkur, paling dekat penyebutannya. Berarti yang mana yang paling dekat? Musa atau Alkitab? Alkitab. Yang paling dekat yang mana? Alkitab. Alkitab. Berarti kembalinya ke sini. Karena paling dekat. Namanya aqrab madhkur. Maka di sini kalau kita artikan, dan kami memberikan Musa Alkitab, yaitu Taurat, dan kami jadikan Taurat hudan, petunjuk bagi Bani Israel. Karena Nabi Musa meninggal, wafat. Yang terus menjadi petunjuk bagi Bani Israel setelah Nabi Musa wafat adalah kitab Tauratnya. Kitab. Jelas ya? Maka itu lebih kuat dari segi penafsiran. Baik. Sudah jelas ya? Ini kaidah pertama. Kecuali apabila ada mutadhayifain. Mutadhayifain itu mudhaf dan mudhaf ilaih. Bagi yang lupa mudhaf ilaih, saya ingatkan. Misal ada kata kitabu Hamidin. Kitabnya Hamid. Kitabnya Hamid. Kitab mudhaf, Hamid mudhaf ilaih. Kitab disandarkan kepada Hamid secara kepemilikan. Contohnya begitu. Nah, kita lihat pada contoh kedua. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung nikmat Allah, kamu tidak dapat menghitungnya. Nya di sini. Ha di sini. Nya. Kembali ke mana? Nikmat Ustaz. Kembali ke mana? Ke Nikmat. nikmat. Nikmat Allah di sini. Nikmat sebagai mudhaf, Allah sebagai mudhaf ilaih. Lafaz Allah adalah mudhaf ilaih. Nah, di sini kalau secara urutan Allah lebih dekat daripada nikmat secara urutan kata.
tapi dikembalikan kepada mudhafnya, bukan mudhaf ilaih. Ini contoh saja ya. Wa qad ya'ti ala khilafil asli fi ma sabaqa bidalilin yadullu alaihi. Apa maksud perkataan terakhir dari Syekh Ibnu Utsaimin? Terkadang ada kejadian menyelisihi kaidah asal. Ini namanya kaidah asal nih tadi. Kaidah asal seorang muslim nggak boleh makan babi. Kaidah asalnya gitu ya, nggak boleh makan babi. Ada pengecualian, terkadang muslim bisa makan babi dalam kondisi tertentu. Nah, ini juga kaidah asal tadi berlaku sebagaimana biasa umumnya pakai cara dua ini tadi, dua kaidah. Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan menyelisihi hal tersebut, maka kemudian tidak pakai kaidah asal ini. Apa dalil-dalil? Bukan yang dimaksud dalil ini dari Al-Quran atau hadis ya. Dalil yang dimaksud adalah apapun yang menunjukkan di sini dalam konteks materi kita ini. Apapun yang menunjukkan, oh ternyata yang dimaksud bukan ini, tetapi ini. Maka kemudian diarahkan kepada makna tersebut. Itu dicontohkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di dalam, bentar saya tunjukkan yang di dalam ayat. Huwallazi sammakumul muslimina. Dialah Allah yang menamai, atau dialah Ibrahim. Nah, ada dua pendapat di situ. Siapa yang menamai kita sebagai orang Islam? Apakah Ibrahim ataukah Allah? Itu ada di ini ya. Ini. Millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha. Dia yang menamai kalian sebagai orang muslim. Dua pendapat. Ada yang bilang ini Ibrahim, yang bilang menamai, ataukah Allah? Siapa yang menamai? Allah atau Ibrahim? Maka di sini dikembalikan kemana? Di sini kemudian dikembalikan kepada Allah. Walaupun yang paling dekat di sini adalah Ibrahim disebut paling dekat setelah kata sammakum, huwa sammakum. Paling dekat ya ke Ibrahim, bukan kepada Allah. Kan kaidahnya tadi bilang gimana? Kembali kepada yang paling dekat. Yang paling dekat Ibrahim. Bedalah keluar dari kaidah tadi. Kok bisa keluar dari kaidah? Karena kita bisa memahami secara keseluruhan ternyata yang melakukan adalah Allah, bukan Ibrahim. Atau di sini pembahasan mudhaf ilaih sebenarnya. Baik, kita coba di sini dulu materi kita. Semoga bisa bermanfaat. Berarti kita nggak bisa kita hatamkan sore ini. Kita tunda ke pekan depan karena ternyata ini materinya masih 2 pertemuan lagi. Isinya dari tadi soalnya banyak praktek ya. 2 pertemuan lagi, ini masih domir semua ya. Tentang domir semua. Karena di dalam Al-Quran banyak pengembalian domir yang butuh penafsiran. Maka kita penting untuk membahas ini. Ada al-idhar fi maudhi'il idmar. Ada domirul fasl dan terakhir iltifat. Iltifat itu juga seru. Semuanya ini seru untuk dibahas. Apalagi ya jarang dibahas di kajian-kajian manapun. Mumpung ini dibahas di sini, dimanfaatkan dengan baik. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf dari saya bila ada kesalahan dan kekurangan. Rekamannya bisa ditonton di YouTube, nanti terbuka untuk umum, siapapun bisa menontonnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.